Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat ya'nil maut. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang sangat saya muliakan Sohibul Bait, ya, segenap keluarga besar almarhum Bapak Rio, juga almarhum Irin Sanurin bin Tazwini. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia para asatidz, para guru-guru kita, wabil khusus guru pembimbing kita Bapak Ustadz Amil Jajang Robandi beserta segenap para asatidz lainnya, Bapak Ustadz Iban Solehuddin, kemudian Bapak Ustadz Eko, Bapak Ustadz Soni, Bapak Ustadz Agung, Bapak Ustadz Didin, Bapak Ustadz Manca, dan seluruh para asatidz khususnya yang hadir bersama kita. Sama-sama kita doakan mata'anallah bituli hayatihim ma'asihati wal afiyati wa barakati ulumihim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, bil khusus Ketua RW 029, alhamdulillah hadir Bapak RW David, kemudian yang punya wilayah Ketua RT 04 Bapak RT Sayyidina Ali. Kita doakan semoga para umarok kita, wabil khusus yang baru datang Ketua RT 03 Bapak RT Surya Atmaja, semoga para umarok kita dijadikan oleh Allah umarok yang soleh dan amanah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh pini sepuh, tokoh masyarakat, segenap jamaah yang hadir yang tidak tersebutkan namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah ciptakan dunia ini untuk kita, tapi kita diciptakan bukan untuk dunia. Lalu untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk mengabdi. Jadi makna ya'budun itu mengabdi, bukan hanya ibadah mahdhah. Biasanya kita sebut ibadah yang mahdhah, sholat, puasa. Namun makna liya'budun untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu artinya
mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu mengabdi. Sebagaimana seorang budak, seorang hamba sahaya punya tuan, maka itu seorang budak harus mengabdi sama tuannya. Apa maksud mengabdi sama tuannya? Yaitu mentaati perintah tuannya dan menjauhi, meninggalkan segala apa yang dilarang tuannya. Nah, kita di dunia ini hanya untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, berkenaan dengan ini ada ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Allah sumpah demi yang berlari kencang terengah-engah. Al-'adi artinya berlari. Jadi wal 'adiyat demi yang berlari kencang, dhabha terengah-engah. Siapa yang dimaksud yang berlari kencang terengah-engah dalam ayat ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa maksud dari ayat ini adalah kuda perang. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang? Berarti ada keistimewaan yang mana apabila Allah sumpah dengan makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, berarti makhluk itu ada istimewanya. Apa istimewa kuda perang? Kuda perang itu taat terhadap tuannya. Begitu. Kuda perang tahu siapa yang ngasih makan dia. Kuda perang tahu siapa yang merawatnya. Kuda perang tahu siapa yang mengurusnya. Kuda perang tahu siapa yang memberi tempat tinggal kepadanya. Maka kuda perang sadar terhadap siapa itu tuannya. Maka dia melaksanakan apapun perintah tuannya. Itu kuda begitu, Pak. Ya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Al muriyat itu memercikkan kembang api. Maksudnya bila kuku kuda perang ketika dia berlari ke medan perang, kukunya ini membentur bebatuan, maka kukunya ini memercikkan kembang api. Kenapa kuda perang lakukan? Ini perintah Tuhan. Kalau disuruh berlari, maju ke medan perang, meskipun batu-batu terjal, ia jabanin. Kenapa? Dia tahu ini perintah tuannya, taat terhadap tuannya. Fal mughirati subha, yang menerjang di waktu yang sangat pagi, waktu subuh. Waktu subuh itu waktu yang paling enak kita tidur, ya. Suasana dingin, masih gelap. Tapi kenapa kuda perang lakukan? Ini perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia harus taat terhadap tuannya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a, menerbangkan debu-debuan, ya. Jadi kalau kuda perang lari ke medan perang itu gelap, Pak. Kalau gelap malam masih mending, kalau gelap dengan debu napas bisa sesek. Tapi kenapa kuda perang lakukan? Ini perintah tuannya. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a, menembus, menyerbu, masuk ke tengah-tengah barisan musuh. Yang dihadapi barisan musuh, pasukan musuh, kerumunan musuh. Mereka pegang senjata, tombak, panah, pedang. Mungkin kuda perang ini kalau masuk ke dalamnya bisa binasa. Tapi kenapa kuda perang lakukan? Ini perintah Tuhan. Makanya ketika Allah bersumpah demi kuda perang yang berlari terengah-engah, keistimewaan kuda perang taat terhadap tuannya.
Inti dari ayat ini, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia mah enggak seperti kuda perang. Banyak manusia yang ingkar terhadap nikmat tuannya. Manusia enggak sadar yang ngasih makan dia itu siapa? Allah. Yang ngasih rezeki Allah, yang memberi sehat Allah. Seharusnya sama dong kayak kuda perang. Kuda perang sadar siapa ngasih makan dia, yang ngasih rumah tinggal dia, yang ngurus dia. Maka kuda perang tahu siapa yang melakukannya, maka dia taat terhadap tuannya. Kita pun begitu maksudnya. Kita harus taat terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memberi hidup, memberi sehat, memberi rezeki, semua apa yang ada di dunia ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kunci utamanya adalah kita taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijanjikan dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Siapa yang mengikuti petunjukku Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, bagian dari taat pada Allah, maka fala yadhillu wa la yasqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka kalau kita pengen selamat, pengen bahagia, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena yang menjamin hidup kita bahagia adalah dengan taat pada Allah. Harta tidak menjamin hidup seorang bahagia. Ya. Banyak orang yang begitu kaya, tapi hidupnya gak bahagia. Ada orang yang paling kaya di Jerman, ya, Adolf Merkel, paling kaya, tapi hidupnya nggak bahagia. Dia akhiri dirinya dengan menabrakkan diri ke kereta api, mati dia. Kenapa? Harta nggak jamin hidup seorang bahagia. Jabatan tidak menjamin hidup seorang bahagia. Presiden Brazil punya jabatan tertinggi, penguasa nomor 1 di Brazil, tapi dia tembak jantungnya sendiri, Pak. Dia tembak jantungnya sendiri, dia mati. Kenapa? Ini fakta bahwa jabatan gak bikin hidup seorang bahagia. Ketenaran, keterkenalan tidak bisa jamin hidup orang bahagia. Jangan sampai gua pengen jadi orang terkenal biar hidup bahagia. Tidak jamin. Seorang yang terkenal di dunia dulu namanya Michael Jackson, terkenal, matinya bunuh diri dia. Minum obat penenang sampai overdosis. Kenapa dia lakukan bunuh diri seperti ini? Keterkenalan gak jamin hidup seorang bahagia. Ya. Bahkan di negara maju di Jepang, jangan sampai kita berpikir negara Jepang orang-orangnya pasti bahagia karena negara maju. Ternyata di Jepang itu, Pak, ada sarana khusus untuk bunuh diri, namanya hutan Aokigahara. Sarana khusus untuk bunuh diri. Mereka banyak yang nggak bahagia meskipun negara maju. Pemerintah Jepang menyediakan sarana bunuh diri ini karena sebelumnya begini, kalau ada orang Jepang yang pengen bunuh diri tempat umum, nabrakkan diri ke mobil, loncat di gedung tertinggi. Makanya pemerintah Jepang ngeluarin undang-undang, siapa yang bunuh diri di tempat umum itu dikenakan denda yang begitu mahal, besar. Makanya disediakan tempat bunuh diri, hutan Aokigahara. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, hidup di negara maju gak jamin hidup seorang bahagia. Yang menjamin hidup seorang bahagia adalah dengan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Bahkan ketika sakaratul maut dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia taat kepadanya. Turun malaikat memberi kabar gembira, wabsyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang yang sedang sakaratul maut, Pak, ketika datang malaikat
menghiburnya dengan surga, diperlihatkan surga. Ini malaikat membawa hanut, membawa wangi surga, wangi-wangian surga, hanut. Maka orang yang mencium hanut itu rasa sakitnya syakaratul maut lebur. Dengan apa? Karena mencium wanginya surga. Makanya orang yang taat pada Allah matinya tersenyum. Tersenyum. Karena apa? Dia mendapati kabar gembira surga, mendapati aroma sangat wanginya surga. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita pengen bahagia hidup di dunia dan akhirat itu dengan cara taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.